mau tahu itu adanya waktu tawaf itu kan kadang-kadang kesenggol yang bukan waktunya kan. Nah itu disarankan oleh Ustadz di sana itu bisa ganti mazhab, yang mazhab tersebut bisa tidak batal kalau bersentuhan. Itu sejauh mana Ustadz ganti mazhab itu, apakah khusus untuk haji aja atau untuk ibadah-ibadah yang lain? Pada waktu itu saya terus terang tidak mau ganti, dan tetap Syafi'i terus gitu. Saya takut juga kalau haji saya tidak diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, kalau kita pakai madhab di Indonesia, madhab Syafi'i, khawatir nanti ketika tawaf kita batal. Karena berdesakan apakah boleh seseorang itu berganti madhab, dan tadi disampaikan kata mutawifnya ustadznya berpindah madhab. Ya, bisa kita jawab, madhab yang muktabar, madhab yang muktabar yang diakui oleh dunia itu sekawan. Yang paling sepuh namanya pun madhab Hanafi. Setelahnya madhab Maliki. Setelahnya madhab Syafi'i, madhab kami semuanya, dan yang terakhir madhab Imam Ahmad. Itu berbeda-beda cara untuk berijtihad mengenai tentang hukum agama. Di dalam madhab Syafi'i, kesentuh menyentuh itu batal. Ulangi balik, kesentuh atau menyentuh itu hukumnya batal menurut madhab yang kuat. Tapi ada madhab dari kalangan dalam Imam Syafi'i mengatakan yang menyentuh yang batal, yang kesentuh tidak batal. Kalau ada orang laki-laki seandainya wudu kemudian menyentuh perempuan yang lain yang bukan mahramnya, hukumnya batal. Yang disentuh pun juga hukumnya batal menurut madhab yang kuat. Karena di dalam madhab Syafi'i ada madhab yang kuat, ada madhab yang lemah. Menurut madhab yang lemah, contoh tadi yang batal, yang menyentuh, yang disentuh tidak batal. Satu. Yang kedua, diperbolehkan orang itu untuk berganti madhab dalam kondisi darurat seperti di tempat tawaf. Orang mau nggak mau mesti menyentuh, mesti kesentuh. Maka khusus ketika orang hendak tawaf, wudunya pakai 4 madhab. Wudunya pakai 4 madhab. Satu niat, karena Imam Syafi'i wajib. Imam Abu Hanifah betul wajib. Yang kedua, kumur-kumur dan istinsyaq. Imam Ahmad bin Hanbal dan lainnya mengatakan wajib. Imam Syafi'i sunnah. Menggosok bagian yang dibasuh, muka nopo kaki nopo tangan kudu digosok, wajib. Imam Syafi'i kan betul. Yang penting air ngalir. Mengusap semua rambut kepala menurut Imam Malik wajib, menurut Imam Syafi'i sunnah. Kalau wudhunya pakai itu, maka menyentuh walaupun dengan sengaja atau kesentuh hukumnya tidak batal. Karena madhab Abu Hanifah mengatakan menyentuh perempuan lain yang bukan mahramnya tidak batal. Menurut madhab Abu Hanifah, kadang-kadang ada tetangga atau orang datang berjamaah sambil gandeng istrinya. Mungkin dia pakai madhab Abu Hanifah. Dia ada pun. Nah, dari dua keterangan ini, madhab Syafi'i mengatakan kalau seandainya bisa pakai cara yang pertama, nggak perlu taklid pindah madhab. Apa cara yang pertama? Yang batal itu yang disentuh. Jadi jenengan berusaha jangan menyentuh. Kata ulama, pakai ini lebih afdol. Jadi wudunya tetap wudu Syafi'i. Tapi usahakan ketika tawaf jangan menyentuh. Disentuh tidak apa-apa. Karena ada pendapat
yang lemah di kalangan mazhab Syafi'i. Kemudian ada kaidah bagi orang yang bermadzhab Syafi'i mengikuti mazhabnya walaupun lemah lebih afdal daripada berpindah mazhab, tanpa menyalahkan orang yang berpindah mazhab. Oke. Tapi kalau kondisi mboten darurat seperti yang tidak tahu atau apa, Syafi'i dengan bojo ibadah Pak, wajib wudu lagi. Oke, jangan dipakai aja. Oke. Jadi dalam kondisi darurat tok boleh. Bahkan salah satu ulama besar mazhab Syafi'i yang saat itu berada di kota Mekah, mungkin anak santri tahu, pengarang kitab Mukhtasar Jidad, syarahnya Al-Ajrumiyah, namanya Sayyid Ahmad Dahlan, Zaidi Dahlan. Niku tiyang Syafi'i, mazhab Syafi'i. Lah, orang-orang Mekah niku mazhabnya mazhab Imam Malik, anjing gak najis. Niki luasnya syariat dan mazhab Imam Malik megang seekor anjing itu mboten batal. Bahkan ada pendapat dari kalangan mereka makruh makan, sekedar makruh mboten haram. Terus niki Imam Ahmad bin Dahlan ini ketika azan dikumandangkan, dia berangkat dari rumahnya selalu pepetan dengan apa? Anjing. Akhirnya batal wudu malih. Berangkat malih dipepet lagi batal wudu malih. Kata beliau, rabar-rabar dengan jalan. Bismillah, taklid madhab Imam Malik. Jadi intinya, kapan orang bisa berpindah madhab? Kalau dalam kondisi darurat. Nek boten darurat, boten angsal, nggak boleh digado-gado itu boten angsal. Namanya taufik, mencampur aduk madhab itu boten Wudhunya pakai Syafi'i, sholatnya pakai Hanafi, boten angsal, harus konsisten dengan satu madhab. Kalau sudah bahasanya tercepit, sudah adanya darurat, maka boleh berpindah namanya madhab.